Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, bertemu lagi bersama saya Laras Wastiti sebagai guru IPA di SMP YPPSD Sangatta Utara. 두려움에 맞설 때 내게 들려온 한마디. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini antara lain 1. Mempelajari pengertian pernafasan pada manusia. 2. Mengidentifikasi organ pada pernapasan manusia. 3. Menjelaskan proses yang terjadi pada organ pernapasan manusia. Tahukah adik-adik bahwa gas karbon dioksida itu beracun? Nah, karena sifatnya racun bagi tubuh, maka salah satu gas yang dikeluarkan dari hasil proses pernapasan adalah gas karbon dioksida. Lalu, bagaimana ya dengan fenomena yang terjadi pada saat ini? Dimanapun, kapanpun, dan siapapun selalu menggunakan masker. Lalu, apakah gas karbon dioksida itu akan terhidup lagi? Respirasi atau bernafas merupakan aktivitas memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Nih bisa kita lihat ya di gambarnya ya. Ketika kita menghirup udara, kita menghirup oksigen dan kita mengeluarkan udara berupa karbon dioksida dan juga uap air adik-adik. Uap air di sini bisa kita buktikan ketika adik-adik bernafas atau menghembuskan nafas di depan cermin atau sebuah kaca. Pasti ketika adik-adik bernafas di depan cermin, pasti cermin tersebut akan mengeluarkan embun-embun kan? Coba deh praktikkan dari sekarang. Nah, embun-embun itulah yang merupakan uap air atau H2O. Sudah jelas ya? Dan oksigen ini dibutuhkan tubuh kita untuk melakukan proses metabolisme. Metabolisme itu sendiri merupakan proses kimia di dalam tubuh untuk mengubah nutrisi menjadi energi. Jadi, ketika kita bernafas, menghirup oksigen, dan kita mengeluarkan karbon dioksida, secara langsung kita melakukan proses metabolisme. Dan energi-energi yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari merupakan bentuk atau hasil dari proses bernafas atau proses respirasi. Nah, sekarang apa aja sih organ pernafasan pada manusia? Yuk kita simak berikut ini. Oke adik-adik, langsung saja ya kita akan membahas mengenai organ-organ sistem pernafasan pada manusia. Nah, ada apa aja sih? Jadi, organ-organ sistem pernafasan pada manusia ini yang pertama ada hidung, selanjutnya ada saluran pernafasan, dan yang ketiga adalah paru-paru. Jadi, ada 3 ya adik-adik organ-organ sistem pernafasan pada tubuh kita. Ada hidung, saluran pernafasan, dan juga paru-paru. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan membahas pertama-tama mengenai hidung. Nah, di dalam hidung kita ini ada yang namanya rambut hidung adik-adik. Rambut hidung itu fungsinya buat apa? Rambut hidung ini fungsinya untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak dapat masuk ke dalam paru-paru. Jadi, rambut hidung di sini ketika kita menghirup udara, baik itu udara kotor maupun udara bersih, rambut hidung itu berfungsi untuk menyaring udara tersebut agar kotoran-kotoran itu bisa nyangkut di rambut hidung dan tidak dapat masuk ke dalam paru-paru. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah kelenjar lendir. Nah, di dalam hidung itu tentunya ada kelenjar lendir juga adik-adik. Kelenjar lendir ini berfungsi untuk apa sih? Untuk mengatur kelembaman udara. Jadi, untuk mengatur kelembaban udara yang ada di sekitar kita agar bisa masuk dengan baik ke dalam paru-paru kita. Nah, gitu ya. Di sini kalian bisa lihat ya gambarnya. Di sini ada hidung, di sini ada lubang hidung kita, di sini ada lidah, di sini ada sinus frontal yang letaknya dekat mata, dan di sini ada sinus sphenoid, dan di sini ada nasofaring. Jadi, oksigen masuk melalui lubang hidung, lalu disaring oleh rambut hidung dan diatur kelembaban udaranya oleh kelenjar lendir, lalu bisa diteruskan ke paru-paru kita. Gitu ya adik-adik, udah paham mengenai hidung? Sekarang kita next. Hidung, di hidung ini ada jutaan sel syaraf
yang menangkap partikel aroma yang memasuki rongga hidung. Partikel aroma tersebut akan diteruskan ke otak. Otak tersebut yang telah menyimpan banyak memori aroma akan menerjemahkan aroma tersebut sehingga kita dapat bereaksi terhadap aroma, entah itu aroma sedap maupun tidak sedap, gitu ya. Jadi ketika kita menghirup suatu udara dan di situ ada aroma bau atau aroma yang sedap ataupun tidak sedap, maka prosesnya adalah aroma tersebut masuk ke rongga hidung, kemudian aroma tersebut akan diteruskan ke otak kita, sedangkan di otak kita ini sangat memiliki banyak sekali memori aroma, dan di otak kita itulah diterjemahkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai saluran pernafasan. Bisa dilihat ya gambarnya di sini, ada rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, lalu alveolus, dan paru-paru. Kita bahas satu persatu ya fungsinya ya. Pertama ada faring. Faring berfungsi sebagai saluran udara dan makanan. Yang kedua ada laring. Laring memiliki katup epiglotis yang berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara agar dapat melewati salurannya masing-masing. Jadi, ketika kita sedang makan atau minum, maka katup epiglotis yang menuju ke saluran pernafasan akan ditutup oleh katup epiglotis, sehingga makanan dan minuman hanya bisa masuk ke saluran pencernaan. Dan begitu sebaliknya, ketika kita sedang bernafas, menghirup udara, maka katup epiglotis ini akan menutup saluran pencernaan kita agar udara yang masuk itu tetap diteruskan ke dalam saluran pernafasan. Seperti itu ya. Dan ternyata adik-adik, pita suara kita itu berada di laring atau di pangkal tenggorokan. Ya, selanjutnya setelah udara tersebut melewati rongga hidung, faring, dan juga laring, maka akan diteruskan ke trakea, bronkus, serta bronkiolus. Nah, yang pertama trakea. Trakea tersusun dari cincin tulang rawan dan terdapat silia atau rambut halus. Ya, kalian bisa lihat ya di sini ada gambar hitam putih. Ini berupa cincin dari trakea itu sendiri, cincin tulang rawan. Bentuknya sama persis seperti cincin bentuknya ya. Makanya dia disebut dengan cincin tulang rawan. Gak hanya berbentuk cincin tulang rawan saja, tetapi di dalam trakea ini juga terdapat rambut halus atau nama ilmiahnya adalah silia. Nah, silia itu sendiri berfungsi untuk menyaring udara dari benda asing adik-adik. Jadi, apa tadi? Silia itu berfungsi untuk menyaring udara dari benda asing. Kalau di rongga hidung dia ada rambut hidung, maka di saluran pernapasan juga ada yang berfungsi sebagai penyaringan udara, yaitu berupa silia. Seperti itu ya. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai paru-paru. Tadi kita udah bahas tentang hidung, sudah bahas tentang saluran pernafasan, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai paru-paru. Oke, bisa dilihat di sini gambarnya. Paru-paru, jadi tadi trakea yang sudah saya jelaskan yang ada cincinnya dan terdapat silianya, maka setelah melewati trakea maka akan ada bronkus kanan, ada bronkus kiri, serta di sini ada bronkus lagi dan bercabang lagi menjadi bronkiolus gitu ya. Di sini ada lobus kanan dan di sini ada lobus kiri. Oke, bisa diperhatikan lobus kanan, lobus kiri itu yang mana? Nih, ini kan ada sebuah garis gitu ya, adik-adik. Jadi di sini ada lobus kanan juga, di sini ada lobus kanan. Jadi ada 3 lobus ya. Sedangkan di sebelah kiri hanya ada berapa lobus? Hanya ada 2 lobus. Itu ya perbedaannya. Nah, terus ada apa lagi? Di sini ada pleura dan ada pleurea fluid, ada diafragma, ini ada diafragma, dan setelah bercabang menjadi bronkiolus, maka masih ada cabangnya lagi, yaitu alveolus. Nih, di sini ya alveolus, kalau dibesarin jadi gambarnya seperti ini. Nih, alveolus bentuk tunggal dan alveolu bentuk jamak. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nih, paru-paru kiri memiliki 3 gelambir atau lobus yang tadi sudah saya jelaskan.
Sedangkan sebelah kanannya memiliki 2 gelambir atau 2 lobus. Ini ya yang tadi yang sudah saya jelaskan, 3 lobus, 1, 2, 3 sebelah kanan, dan yang sebelah kiri hanya ada 2, 1 dan 2 lobus kiri. Dan selanjutnya ada pleura. Pleura yang mana adik-adik? Pleura yang ini ya, yang warna biru ini nih. Yang warna biru ini. Ini adalah pleura. Pleura ini selaput pembungkus yang melindungi paru-paru. Jadi warna biru ini merupakan selaput pembungkus untuk melindungi paru-paru kita. Nah, selanjutnya ada alveolus. Alveolus tadi apa? Alveolus tadi cabang dari bronchiolus. Ya kan? Ini adalah alveolus. Apa sih fungsinya alveolus ini? Bentuknya sangat kecil sekali. Alveolus ini tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Gitu ya. Jadi, setelah udara tadi masuk dari rongga hidung hingga ke trakea, hingga ke saluran pernafasan, lalu masuk ke dalam paru-paru kita, maka di dalam paru-paru inilah, di alveolus inilah akan diubah atau akan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida secara difusi ya. Nah, apalagi di sini paru-paru menyerap oksigen sebanyak 250 mili per menit dan mengeluarkan karbon dioksida sebanyak 200 mili per menit. Tuh. Oke, kalau tadi kita sudah membahas organ-organ sistem pernafasan pada manusia, sekarang kita lanjut ke mekanisme pernafasan pada manusia, atau biasa kita sebut proses perjalanan udara masuk ke dalam tubuh manusia. Di step pertama, udara masuk melalui hidung dan dilakukan penyaringan oleh rambut hidung, diatur kelembamannya oleh selaput air, dan disesuaikan suhunya oleh kapiler darah. Di step kedua, udara masuk melalui trakea, terdapat penyaringan benda asing termasuk bakteri, virus oleh silia atau rambut hidung. Selain itu, udara juga diatur kelembaman dan suhunya. Setelah melewati trakea, step ketiga, masuk melalui bronkus dan bronchiolus. Di bronkus dan bronchiolus ini, udara diteruskan ke paru-paru melalui alveolus. Cabang-cabang kecil-kecil tadi ya, setelah bronchiolus ya, masih ingat kan? Selanjutnya, setelah melewati step 3, masuk ke step 4, yaitu di paru-paru. Ketika udara sudah berada di paru-paru, maka udara mengalami pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida yang berada di dalam alveolus. Seperti itu ya adik-adik mekanisme pernafasan pada manusia atau perjalanan udara pada tubuh manusia. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selalu berpikir positif dan semangat belajar untuk mencapai cita-cita. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.